Nah, teman-teman, untuk big cap ini adalah saham mempunyai volatilitas yang cukup tinggi ya. Kita lihat nih di sini untuk area resist dan untuk area supportnya ada di mana. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk gabung linknya ada di deskripsi, silakan dicek. Baik, kita akan menganalisis hari ini IHSG terlebih dahulu, yaitu untuk hari ini IHSG ditutup melemah nih teman-teman sebesar 0,22%. Nah, untuk pelemahan IHSG ini sedikit membaik ya pada penutupan di sesi 2 karena memang asing ini masih terus mencatatkan net buy setelah sempat net sell di pagi hari tadi. Dan memang kita lihat nih untuk asing sendiri pergerakan hari ini masih net buy yaitu terhadap saham-saham AALI, Arto, BBNI, Telkomsel, ASII ya. Ini dia 5 besarnya untuk asing sendiri mencatatkan net buy-nya teman-teman ya. Dan kita lihat untuk hari ini IHSG penutupannya ada di 6.835 teman-teman, dan ini kita lihat membentuk doji ya untuk candlenya hari ini. Maka ini kemungkinan besok masih bisa terkoreksi ya. Untuk hari ini juga ini terkoreksi namun tidak terlalu dalam sebenarnya, dan ini besok kemungkinan bisa akan menguji area support, dan area supportnya ada di 6.800-an ya. Ini untuk area support dari IHSG sendiri ya. Untuk pelemahannya semoga besok ini masih tetap bertahan di area psikologis 6.800. Nah, bagaimana nih kira-kira untuk IHSG, apakah masih bertahan atau tidak? Nah, sebenarnya untuk secara market dari regional sendiri ini bergerak volatil karena memang masih ramainya pembahasan mengenai tensi Rusia dan Ukraina nih teman-teman ya. Perlu diingat bahwa dampak dari perang ini ya, Rusia dan Ukraina ini tidak terlalu efek juga sebenarnya terhadap Indonesia sendiri. Maka dari itu asing juga ini masih memburu saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat nih untuk hari ini ada terjadi penguatan juga dari beberapa saham. Yang pertama kita akan membahas dari saham Arto sendiri teman-teman ya. Untuk Arto hari ini mencatatkan kenaikan sebenarnya itu lebih tinggi dari 0,8% ya. Dan hari kemarin saya sudah membahas juga untuk Arto sendiri bagaimana pergerakannya, dan ini benar saja hari ini menguji area support yang ada di 14.900-an sampai di 14.800-an ya. Ini untuk area support dari Arto sendiri karena memang ada garis MA 200. Nah, ini adalah support terkuat dari Arto sendiri. Jika memang dia bertahan, bagaimana nih? Nah, hari ini tetap bertahan dan ini mencapai psikologis bagusnya juga nih untuk Arto sendiri. Jadi teman-teman boleh perhatikan nih untuk esok hari untuk Arto juga. Hari ini asing juga masih mengkoleksinya juga nih untuk Arto ya, atau net buy, terjadi net buy untuk Arto. Nah, bagaimana nih untuk pergerakan hari esok? Kira-kira gimana nih? Nah, bagi teman-teman yang memang sudah koleksi di angka psikologis 13 ribuan atau 14 ribuan ini boleh hold terlebih dahulu saja teman-teman untuk Arto sendiri ya, karena memang ini di dekat dengan area support, ini di area psikologis 14.980 sampai di 15.000 ini masih terus akan diuji apakah tetap bertahan atau tidak nih untuk area supportnya. Nah, jika memang besok mengalami kenaikan ini semoga bisa menguji area resisten ya di angka 16 ribuan ini secara psikologisnya. Kalaupun memang besok mengalami koreksian atau naik tipis ya, tentunya dia tetap cenderung bertahan di area angka psikologis 15 ribuan, yang mana ini dekat dengan area support yang ada di 14.980. Nah, ini maka pergerakannya jika memang besok mengalami koreksian, dia masih tetap bertahan di area sini dan bisa melanjutkan area kenaikannya lagi dan menguji area resisten di 16.000. Nah, ini yang penting tidak turun
ke bawah ya, ini sampai ke bawah ke sini, maka takutnya dia akan menguji area support kembali di sini dan dia tidak bertahan di area ini. Maka teman-teman siap-siap untuk melakukan pembatasan resiko juga nih ketika memang teman-teman besok spekulatif buy dan membeli, kemudian dibawa turun ya, dibawa turun dan turun di area break di MA 200-nya ke bawah, maka teman-teman harus siap membatasi resikonya. Dan di sini juga ada area support bawahnya di 13.900. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya di angka 13 ribuan atau 14 ribuan, ini boleh hold sendiri, boleh hold terlebih dahulu ya. Dan esok hari jika memang mengalami pantulan lagi atau mengalami pelemahan dan dia bertahan di area 14.000 atau psikologis 15.000, ini boleh bagi teman-teman yang memang mau nambah muatan, boleh-boleh saja. Dan jika memang dia bertahan, ini sangat bagus juga nih untuk Arto sendiri. Namun teman-teman tetap disclaimer on ya, karena memang ini area support di sini masih terus diuji teman-teman ya. Dan ini untuk Arto sendiri silakan catat teman-teman, untuk area supportnya ada di 14.980 dan untuk area potensial terdekatnya ada di 16.000. Ini untuk psikologis 16.000 nya. Nah, bagaimana pergerakan secara asing sendiri? Kita lihat untuk hari ini Arto ini terjadi net buy teman-teman sebesar 86.700 sekian ya. Dan hari ini CS atau broker CS ini masih mengkoleksi teman-teman atau mengakumulasi dari beberapa hari lalu ya. Ini sudah dibahas dari hari-hari kemarin dan ini masih terus mengkoleksi atau mengakumulasi untuk Arto sendiri. Jadi teman-teman silakan watchlist untuk esok hari, apakah memang Arto masih bertahan di area MA 200-nya dan dia bisa melanjutkan kenaikan di 16.000 atau dia breakdown dari MA 200. Dan ini teman-teman harus waspadai juga, harus berani cut untuk Arto sendiri jika memang dia tembus ke bawah. Nah, ini untuk analisis saham Arto. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham Medco teman-teman ya. Untuk hari ini Medco ini mengalami kenaikan dan ini sudah dibahas beberapa hari lalu. Dan sebenarnya Medco ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga, dan ini kita hapus terlebih dahulu untuk analisisnya. Nah, untuk hari ini bagaimana nih untuk Medco sendiri? Dia bertahan di area MA 200. Nah, MA 200 ada di mana? Yaitu di 559 atau 560. Ini sebagai area support, silakan dicatat teman-teman. Medco untuk area support ada di 5560. Ini sebagai garis MA 200-nya. Dan untuk area resisten terdekatnya ada di mana? Area resisten terdekatnya ada di 575 dan ini penutupannya di area resistennya yaitu di 575. Jadi spekulatif buy nih atau watchlist terlebih dahulu untuk esok hari. Jika Medco mengalami kenaikan, ini masih bisa menguji area resisten di area 600 ya, sebagai area resisten untuk Medco sendiri. Maka teman-teman boleh besok untuk watchlist sendiri ya untuk Medco. Nah, ini spekulasinya seperti ini. Ketika dia mengalami kenaikan, besok akan menguji area resisten di area 600 dan semoga dia masih bertahan di area sini dan bisa juga mengalami penurunan kembali dan bisa menguji area resisten berikutnya yang ada di 610 ya, ini untuk Medco sendiri. Jadi silakan dicatat untuk supportnya dan area resistennya. Bagaimana pergerakan asing sendiri teman-teman? Untuk Medco hari ini mencatatkan net buy ya, cuman tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 9.400-an. Dan ini hari ini retail masih mengkoleksi juga sebenarnya untuk Medco. Dan Medco ini silakan untuk trading buy saja teman-teman, bukan untuk koleksi jangka panjang ya, karena memang saham-saham komoditas ini kita manfaatkan momentum kenaikan dari harga komoditasnya sendiri. Dan ini untuk Medco seperti ini analisisnya, silakan dicatat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memang sudah punya di area 500-an, 550 nih, kalau tadi udah mengambil, ini boleh hold terlebih dahulu dan besok manfaatkan untuk profit taking juga kalau memang menyentuh area 500 sampai 575 ya. Ini sebagai area penutupan sekarang, dan jika besok mengalami kenaikan sampai di angka 600 sampai di 610, ini silakan profit taking, ini boleh-boleh saja nih untuk Medco ya. Dan untuk
saham selanjutnya yaitu ada saham HMSP. Ya, HMSP di sini ya, atau Sampurna ini mengalami kenaikan juga nih sebesar 3,6% dan tutupan closingannya ada di 10.20. Dan kita lihat secara garis trennya di sini HMSP ini mengalami break ya dari area downtrend channelnya. Ini downtrend channel, kita tarik garis lurus di sini, dan ini kemarin sudah mengalami breakout. Namun memang kita lihat nih hari ini mengalami kenaikan lebih tinggi dari hari kemarin, yaitu lihat dari sisi volume transaksinya teman-teman. Dan semoga esok hari bisa melanjutkan kenaikan, jadi teman-teman juga watchlist nih untuk esok hari. Namun tetap waspadai karena memang adanya profit taking biasanya. Jadi bagi teman-teman yang memang suka untuk trading ini, boleh saja nih HMSP ini dilirik ya, bukan untuk koleksi jangka panjang nih sih menurut saya ya, karena memang HMSP sendiri atau saham perokokan ini mengalami masa-masa sulit karena kenaikan dari cukai rokok sendiri. Nah, ini teman-teman silakan di watchlist untuk esok hari ya, dengan strateginya tunggu dekat dengan area support. Nah, area supportnya ada di mana, yaitu di 990, dan jika memang dia bertahan di area support 990, ini bisa melanjutkan kenaikan di 10.25 nih, bahkan bisa mencapai di 10.45 untuk HMSP sendiri. Nah, jika memang besok terus melanjutkan kenaikan, teman-teman jangan lupa profit taking bagi yang sudah punya di area bawah sini ya, karena ini masih masih terlalu dini nih sebenarnya untuk area profit taking, karena memang ini sudah menyentuh area resisten di 10.25. Namun tetap waspadai dan disclaimer on untuk HMSP. Supportnya ada di mana? Support dari HMSP sendiri ada di 990, dan untuk resisten atau potensi resistennya di 10.25 sampai di 10.45 ya. Ini untuk short term saja teman-teman, manfaatkan pantulan atau kenaikan di hari ini juga ya teman-teman untuk HMSP. Nah, bagaimana transaksi asing untuk hari ini? HMSP hari ini transaksi asing ini tinggi, yaitu net buy juga teman-teman, untuk transaksinya sebesar 20.700.000 ya, ini untuk net buy asing sendiri. Dan 3 hari ini sudah mengalami net buy ya, dan hari ini transaksinya cukup tinggi juga. Jadi ini kita lihat untuk broker AK ini masih akumulasi juga nih, karena AK ini adalah bagian dari para asing juga ya untuk AK sendiri. Jadi silakan teman-teman watchlist untuk perdagangan esok hari, dan menunggu area area koreksiannya ini boleh saja nih dekat dengan area supportnya di 990 ya untuk HMSP sendiri. Jangan terlalu buru-buru juga nih untuk melakukan pembelian ya untuk HMSP, karena memang sudah naik 2 hari berturut-turut ya, ini rawan profit taking untuk HMSP sendiri. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MTEK ya. MTEK hari ini kita lihat ini mengalami penguatan dan dia mantul dekat dengan area support ya, yang ada di 1.700. Ini dekat dengan area supportnya. Dan esok hari ini bagaimana nih pergerakan untuk MTEK sendiri, teman-teman watchlist terlebih dahulu ya untuk MTEK, jangan terlalu buru-buru juga untuk masuk. Jika besok mengalami penguatan dan volume transaksi yang tinggi, teman-teman boleh untuk spekulatif buy untuk MTEK. Dan dilihat dari volume transaksi ini di atas rata-rata ya untuk hari ini, dan secara stokastik di sini sudah mengalami golden cross juga nih untuk hari ini. Nah, bagaimana nih strateginya untuk esok hari? Jika memang besok mengalami penguatan, ini kita harus konfirmasi terlebih dahulu menembus di area resisten awalnya, yaitu di 18.20 ya. Sebenarnya tadi itu sudah dicapai ya 18.20, namun penutupannya kembali turun ini untuk MTEK sendiri. Jika memang besok mengalami penguatan, ini teman-teman boleh spekulatif buy ya untuk MTEK sendiri, dengan target resisten potensialnya ada di 18.85 sampai di 19.25 nih untuk area area potensial resisten dari MTEK sendiri. Namun tetap teman-teman waspadai, jika memang besok mengalami pelemahan dan tidak kuat naik, maka teman-teman wajib waspada, yaitu lindungi modal teman-teman.
spekulatif buy yang penting untuk MTEK sendiri ya, konfirmasi di 1820 dan keluar dari 1820 maka dia bisa melanjutkan kenaikan juga ya untuk MTEK-nya dengan potensial target terdekatnya di 1925. Dan MTEK ini saran saya hanya untuk short term saja teman-teman ya, bukan untuk jangka panjang, karena memang saham-saham digital ini ketika adanya kenaikan suku bunga ini akan terdampak juga nih untuk MTEK ya. Dan untuk supportnya terdekatnya ada di mana? Untuk support terdekatnya kita ambil saja dari penurunan sini teman-teman ya, dari penurunan bawah di sini yaitu di 1750 untuk MTEK sendiri, dan ini untuk support terdekatnya silakan dicatat, dan potensialnya ada di 1925 untuk short term saja teman-teman ya. Didukung di sini stokastiknya sudah golden cross. Bagaimana pergerakan secara asing sendiri hari ini untuk MTEK, yaitu mengalami net buy namun terlalu kecil teman-teman di sini sebesar 710. Jadi esok hari watchlist terlebih dahulu jika memang esok masih mengalami penguatan ya. Dan kalau memang besok mengalami koreksian, pastinya dia akan menguji area support di 1750-nya. Ini untuk MTEK. Jadi jangan terlalu buru-buru dulu untuk mengambil keputusan buy. Nah, ini untuk MTEK-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Big Cap. Ya, Big Cap hari ini mengalami kenaikan ya. Ini saham volatil ya. Dari beberapa hari lalu juga 3 hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan hari ini tuh naik sebesar 20,5% ya. Untuk closingannya ada di 306. Nah teman-teman, untuk Big Cap ini adalah saham mempunyai volatilitas yang cukup tinggi ya, bukan untuk pemula sebenarnya ya, karena memang dia larinya sangat kencang, turunnya pun sangat kencang juga untuk Big Cap sendiri ya, atau Big Cap. Nah, kita lihat di sini untuk area resist dan untuk area supportnya ada di mana. Support terdekat dari Big Cap sendiri yaitu ada di 264, ini sebagai area support dari Big Cap-nya. Jika memang besok Big Cap ini mengalami penurunan, pasti akan menguji area support yang ada di bawah sini ya untuk Big Cap-nya. Dan jika memang dia bisa bertahan di area 264, maka bisa berpotensi juga untuk melanjutkan kenaikan di 322 sebagai area resistennya untuk Big Cap sendiri. Teman-teman, ini adalah saham untuk trading ya, atau scalping, bukan untuk long investing ataupun untuk swingnya ya, karena memang kita tidak tahu nih ketika dia naik atau ketika dia turunnya apakah akan dalam atau tidak, karena memang ini saham-saham seperti ini hanya untuk short term saja ya, manfaatkan saja untuk momentum jangka pendek ya. Ini untuk Big Cap sendiri di sini wait and see untuk koreksiannya yang ada di 264. Ini untuk jika besok koreksian di sini dan dia bertahan di 264, ini teman-teman boleh watchlist untuk perdagangan esok hari. Kalau dia besok bisa melanjutkan penguatan, ini hanya untuk trading buy sekali lagi teman-teman, tapi rawan profit taking teman-teman, karena memang sudah naik tinggi ini yang memang menyebabkan rawan profit taking. Bagaimana pergerakan secara asing hari ini untuk Big Cap? Nah, asing hari ini mencatatkan net buy ya teman-teman untuk hari ini sebesar 22.100.000. Dan hari ini ingat di sini ada broker, yaitu ada MG juga, BK dan YP ini sudah mencatatkan bayarnya juga, namun ada sellernya juga, yaitu hanya untuk trading. Nah, ini konfirmasinya di sini memang untuk trading saja untuk Big Cap-nya, jadi bukan untuk long investing ya. Ini saham yang punya volatilitas yang cukup tinggi, hati-hati teman-teman ya, dan disclaimer on. Dan saham selanjutnya kita akan menganalisis dari saham BGTG. Ya, BGTG kembali lagi hari ini kita lihat mencatatkan pelemahan ya. Sempat di sini di beberapa minggu lalu dia mengalami double bottom dan konfirmasi benar saja mengalami kenaikan ya. Dan ini masih kita lihat di sini ada di area neckline. Nah, neckline-nya ada di mana? Yaitu di 266. Nah, 266 ini sebagai area support untuk BGTG, silakan dicatat teman-teman. Untuk neckline-nya atau supportnya untuk BGTG ada di 266. Selama dia masih bertahan di area 266 sampai di 260, ini teman-teman silakan di watchlist nih, apakah besok masih mengalami kenaikan atau tidak.
atau melanjutkan penurunannya. Nah, jika memang besok melanjutkan penurunannya, maka dia akan terkonfirmasi turun ke bawah ya. Yang penting dia turun ke bawah di angka 266, maka dia akan menguji area supportnya ada di 252. Ini sebagai area support berikutnya nih. Bahkan bisa melanjutkan penurunannya kalau memang dia sudah patah tren untuk double bottomnya atau menguji area neckline yang ada di sini. Namun manfaatkan untuk BGTG jika memang esok hari mengalami rebound ya atau pantulan di area neckline ini, teman-teman boleh spekulatif buy dengan area resistennya ada di 295 ya. Hati-hati teman-teman karena ini rawan ditembus sebenarnya ya, karena biasanya ini neckline ini apakah tetap tetap ditembus atau tidak, kita belum tahu nih esok hari. Dan sekali lagi BGTG ini adalah saham punya volatilitas yang cukup tinggi dan hanya untuk trading buy saja teman-teman ya. Manfaatkan untuk momentum jangka pendek saja. Jika memang sudah cuan ya silakan di taking profit, bukan untuk hold lama-lama ya untuk BGTG sendiri. Nah, ini untuk supportnya ada di 266, dan untuk jika besok mengalami kenaikan dengan volume transaksi cukup tinggi juga, bertahan di area neckline di 266. Area resistennya yaitu potensialnya ada di 295 untuk BGTG sendiri. Disclaimer on ya teman-teman untuk BGTG. Nah, bagaimana pergerakan secara asing hari ini? Ya, untuk BGTG pergerakan secara asing hari ini net sell ya teman-teman. 2 hari ditandai dengan net sell, ini wajib waspada juga ya hari ini untuk BGTG sendiri. Yang penting esok tidak turun dari 266, ini konfirmasi di sini neckline yang sangat kuat juga ya untuk BGTG. Dan BGTG ini akan right issue, yaitu akan menyerap dana sebesar 1,1 triliun, dan ini update-nya ada tanggal 22 Februari ya. Biasanya ketika akan RI ini akan turun terlebih dahulu teman-teman, karena memang harga RI-nya itu di bawah harga pasaran atau di bawah harga saham sekarang. Jadi disclaimer on untuk BGTG. Nah, saham selanjutnya yaitu ada saham Toba ya. Untuk Toba kita lihat perdagangan hari ini memang mengalami minus ya sebesar 3,7%, dan tutupan closingannya ada di 14.50. Nah, untuk Toba ini spekulatif buy ya untuk esok hari atau buy on weakness ya, atau dekat dengan area support yang ada di 1400. Nah, ini esok hari jika memang bertahan nih di area sini, dia bisa bertahan di area 1400. Semoga dia bisa melanjutkan kenaikan juga nih, atau dia mantul di area sini dan bisa melanjutkan kenaikan di area resisten berikutnya yang ada di 1590. Ini untuk Toba sendiri ya teman-teman. Untuk Toba ini jangan terlalu agresif terlebih dahulu nih, besok jangan langsung HK. Yang penting apakah dia kuat di area 1400 atau tidak. Nah, takutnya dia langsung dibawa turun kembali juga dan akan menguji area support berikutnya di 1345 dan sampai di 1290 ya, ini untuk support dari saham Toba. Jadi untuk Toba ini watchlist terlebih dahulu untuk perdagangan esok hari. Jika kuat bertahan di area 1400 dan dia ada volume transaksi tinggi juga, maka dia akan bisa menguji area resisten dan mengalami kenaikan di area 1590 untuk Toba sendiri. Dan disclaimer on ya untuk Toba, karena memang ini saham Toba ini ada sentimennya juga atau ada story-nya juga, yaitu bekerja sama dengan Gogoro dan Foxconn atau dengan Goto juga ya teman-teman untuk menyediakan electric vehicle. Nah, ini untuk Toba sendiri spekulatif untuk watchlist esok hari jika memang besok bertahan di area 1400. Nah, bagaimana pergerakan secara asing untuk Toba hari ini? Ya, untuk Toba hari ini mengalami net buy namun transaksinya begitu kecil ya teman-teman, yaitu untuk 2 hari 931, bahkan hari ini menurun di area 348-nya. Jadi jangan terlalu agresif dulu nih untuk Toba. Dan Toba ini hanya untuk trading saja teman-teman, bukan untuk swing ataupun untuk jangka panjang. Manfaatkan besok rebound dari area 1400 jika memang dia bertahan ya di area 1400-an. Mantul di area sini dan dia membentuk candle hijau disertai juga dengan transaksi yang tinggi, ini manfaatkan saja. Dan untuk hari ini stokastiknya di sini sudah jenuh jual teman-teman. Sekali lagi di sini kita lihat ya, dan ini analisis untuk saham Toba.